Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begini cara Abu Nawas menyelamatkan kota dengan satu kalimat. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, datanglah seorang peramal asing dari timur. Ia mengaku sebagai Al-Hakim dari Gunung Zaitun. Dan dengan wajah serius ia berkata kepada khalayak ramai di pasar, dalam waktu 7 hari kota Baghdad akan ditimpa musibah besar. Langit akan berubah merah, angin akan membawa bau busuk dari utara, dan manusia akan saling memusuhi. Warga langsung panik, berbondong-bondong mereka lari ke rumah, menyimpan makanan, menutup jendela dengan papan. Bahkan beberapa mulai menggali lubang untuk bersembunyi. Kabar ini sampai ke telinga wazir dan akhirnya ke telinga sultan. Sang sultan pun memanggil para penasihat, tetapi tak satu pun dari mereka bisa menenangkan rakyat. Maka sultan berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menenangkan rakyat dengan akalnya yang tak biasa." Abu Nawas yang sedang tidur siang di bawah pohon kurma pun terbangun oleh suara para pengawal yang mengajaknya menghadap sultan. "Abu Nawas," kata sultan, "buktikan bahwa engkau memang pintar dan bukan cuma suka tidur dan menghindari pajak. Selamatkan kota ini dari ketakutan." Abu Nawas tersenyum santai. "Paduka, beri hamba waktu 1 malam untuk berpikir. Tapi janji, jangan dengarkan satu pun ramalan hingga aku kembali besok." Sultan setuju. Malam itu, Abu Nawas tidak pergi ke perpustakaan. Ia tidak mencari langit merah atau mendatangi gunung. Ia malah duduk di warung kopi tua dan berbicara dengan penjaga malam, pemilik warung, dan pengemis. Ia mendengarkan, hanya mendengarkan. Keesokan paginya, ia berdiri di alun-alun dan berkata dengan lantang, "Wahai rakyat Baghdad, aku tahu satu kalimat yang bisa menyelamatkan kota ini dari kehancuran." Orang-orang langsung berkumpul. "Kalimat apakah itu, wahai Abu Nawas?" tanya seorang ibu dengan mata membesar. Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun dengan tatapan serius tapi senyuman jahil khasnya. Orang-orang menahan napas. Sultan berdiri dari singgasananya. Para pengawal pun mencondongkan telinga. Semua menunggu kalimat yang katanya bisa menyelamatkan kota. Lalu Abu Nawas berseru keras, "Ramalan yang membuatmu takut lebih berbahaya dari musibah itu sendiri." Sejenak semua diam. Bahkan burung-burung di atap pasar pun tak berkicau. Sultan mengerutkan dahi. Seorang pedagang buah melongo. Seorang nenek tua bertanya pelan, "Apa maksudnya itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan tenang, tapi suaranya cukup keras agar semua mendengar. "Wahai rakyat Baghdad, kalian panik karena ramalan, padahal belum tentu itu terjadi. Tapi karena ketakutan itu, kalian sudah saling curiga, menimbun makanan, dan bahkan mulai berkelahi rebutan air sumur. Jika musibah memang datang, kita bisa hadapi bersama. Tapi kalau kita hancur karena ketakutan duluan, musibah itu tidak perlu datang. Kitalah yang menghancurkan kota ini sendiri." Orang-orang mulai saling memandang. "Kalian takut langit merah? Itu hanya warna senja yang sering datang saat musim panas. Bau busuk dari utara, itu berasal dari tempat sampah yang sudah seminggu tak dibersihkan, karena si penanggung jawabnya malah lari duluan karena panik." Suasana berubah. Orang-orang mulai tertawa. Beberapa menepuk dahi mereka sendiri. Bahkan sang sultan pun menghela napas dan tersenyum. "Jadi maksudmu," kata sultan, "satu kalimat itu telah menghentikan kepanikan?" Abu Nawas membungkuk, "Bukan hamba yang menghentikannya, Paduka.
Rakyatlah yang mengubah keadaan ketika mereka berhenti percaya pada ketakutan yang belum tentu nyata. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gaduh. Ternyata peramal palsu dari Gunung Zaitun ditangkap sedang menjual jimat kepada warga desa, sambil tertawa senang karena rakyat kota sudah cukup takut untuk mengisi kantongku. Sultan langsung memerintahkan agar ia dibawa ke pengadilan. Namun sebelum diadili, peramal itu menunjuk Abu Nawas dan berkata, "Kau pikir kau menyelamatkan kota? Ramalanku tetap akan terjadi. Kota ini akan terpecah karena satu hal yang kalian semua anggap remeh." Abu Nawas menoleh dengan wajah serius. "Kalau begitu, aku akan siap mengucapkan satu kalimat lagi, tapi tidak sekarang." Hari demi hari berlalu setelah Abu Nawas menenangkan warga dengan satu kalimatnya. Baghdad kembali tenang, tapi rupanya peramal dari Gunung Zaitun belum menyerah. Dari balik penjara, ia menyebarkan pesan lewat surat-surat kecil yang dilempar keluar lewat celah jeruji. Pesan-pesan itu menyebar diam-diam. Abu Nawas menyihir sultan. Abu Nawas menyesatkan umat. Abu Nawas adalah penyebab musibah yang akan datang. Kabar itu membuat sebagian rakyat mulai goyah. Beberapa tokoh agama yang merasa iri pada Abu Nawas mulai ikut menyuarakan keraguan. Mereka menuduh Abu Nawas menggunakan kata-kata untuk menipu, bukan untuk menyelamatkan. Sultan pun jadi bingung. Apakah Abu Nawas memang benar? Atau justru peramal itu lebih jujur dari yang dikira? Akhirnya Sultan memanggil Abu Nawas sekali lagi. "Abu Nawas," kata Sultan, "rakyat mulai terpecah. Setengah membelamu, setengah lainnya menuduhmu tukang tipu. Aku beri engkau satu kesempatan terakhir." "Kesempatan untuk apa, Paduka?" "Untuk mengucapkan satu kalimat terakhir yang bisa menyatukan kota ini. Bila gagal, bukan hanya kota ini yang binasa karena perpecahan, engkau pun akan kuhukum." Abu Nawas mengangguk. Ia berjalan ke tengah kota dan berdiri di atas kotak kayu. Semua orang berkumpul, bahkan langit pun mendung seakan menambah ketegangan. Abu Nawas mengangkat tangan dan berteriak lantang, "Kebenaran tidak akan muncul dari ramalan, tidak juga dari gosip, tapi dari siapa yang berani diuji oleh waktu dan tetap jujur ketika dicaci." Orang-orang terdiam. Kalimat itu menggema. Abu Nawas melanjutkan, "Jika aku salah, waktu akan membongkarnya. Tapi jika kalian pecah hanya karena gosip dan ramalan, maka bukan musibah yang membunuh kota ini, kalian sendiri yang melakukannya." Lalu ia turun, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia pulang ke rumahnya yang sederhana. 3 hari kemudian, langit cerah. Tidak ada bau dari utara, tidak ada musibah. Justru yang terjadi, rakyat mulai saling meminta maaf. Para penuduh malu, tokoh yang iri mulai diam. Sultan mengumumkan, musibah yang diramalkan tak datang. Tapi kalaupun datang, kota ini telah diselamatkan oleh satu kalimat, bukan dari langit, tapi dari seorang bijak yang berani berkata di tengah badai. Peramal palsu pun diasingkan jauh dari Baghdad, dan rakyat mengenang hari itu sebagai hari satu kalimat. Hari ketika seorang pemikir menyelamatkan sebuah kota bukan dengan pedang atau sihir, tapi hanya dengan akal dan lidah yang jujur. Dan Abu Nawas, ia kembali tidur nyenyak di bawah pohon kurma sambil berkata dalam hati, "Terkadang menyelamatkan kota tidak perlu teriak-teriak, cukup satu kalimat asal tepat waktu." Cerita selanjutnya. Kenapa Abu Nawas tak pernah kehabisan akal? Pada suatu hari di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, menikmati teh hangat dan angin pagi. Tiba-tiba datanglah seorang saudagar kaya bernama Hammam bin Khalid. Wajahnya tegang, napasnya memburu.
Abu Nawas, tolong aku dituduh mencuri 1000 dirham dari bendahara istana, kata Hammam. Abu Nawas mengernyit. Apa kau benar-benar mencurinya? Demi Allah tidak, tapi saksi-saksinya 3 orang. Dan semuanya bilang melihatku mengambil kantong uang itu dari meja bendahara. Lalu, tanya Abu Nawas tenang. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa aku tidak bersalah. Dan esok, aku akan dibawa ke pengadilan. Abu Nawas mengangguk pelan. Tenanglah, kita akan buat pengadilan membatalkan tuduhan itu. Tapi kau harus menuruti semua yang aku katakan. Keesokan harinya, di ruang sidang, para saksi mulai bicara. Hammam mengambil kantong itu dengan tangan kanannya. Kata yang satu, aku melihat dengan jelas dia keluar membawa kantong itu, kata lainnya. Hakim mulai menuliskan kesimpulan, namun Abu Nawas angkat tangan. Wahai hakim, izinkan aku bicara. Silakan Abu Nawas, tapi jangan bertele-tele. Abu Nawas berdiri. Aku hanya ingin tanya satu hal kepada ketiga saksi. Coba, masing-masing jelaskan. Warna jubah yang dipakai Hammam saat mencuri. Ketiga saksi saling pandang. Yang satu berkata, merah. Yang lain berkata, biru tua. Yang ketiga justru menjawab, jubah kuning dengan pinggiran emas. Ruang sidang langsung gaduh. Hakim pun terdiam. Ia menatap tajam para saksi, lalu menggebrak meja. Kalian bertiga tidak bisa menyebutkan warna jubahnya dengan benar. Bagaimana kalian bisa yakin bahwa dia pelakunya? Akhirnya Hammam dibebaskan. Ketika keluar dari ruang sidang, Hammam berbisik, Abu Nawas, bagaimana kau tahu mereka berbohong? Abu Nawas tersenyum lebar. Orang yang berkata benar, mengingat dengan detail. Tapi pembohong hanya meniru ucapan satu sama lain dan tak sempat menghafal semuanya. Beberapa minggu setelah kasus Hammam, kabar lain menyebar. Abu Nawas dituduh menyimpan kitab-kitab terlarang yang dilarang oleh wazir kerajaan. Malam itu tentara datang ke rumahnya untuk menggeledah. Tapi saat sampai, rumah Abu Nawas kosong. Hanya ada seekor kambing yang diikat di halaman dan sebuah meja penuh buku-buku. Tentara segera membawa kambing dan buku itu ke istana. Keesokan harinya, Abu Nawas datang sendiri ke istana sambil membawa kantong kurma. Ia tersenyum, duduk di tangga istana dan mulai makan kurma seolah tidak ada apa-apa. Wazir keluar, heran melihat Abu Nawas. Kau berani datang ke sini? Bukankah kau tahu rumahmu sudah digeledah? Di sana ada kitab terlarang dan seekor kambing yang tak jelas milik siapa. Abu Nawas berdiri dan memberi hormat. Wahai wazir, kitab-kitab itu benar milikku, tapi bukan kitab terlarang. Silakan baca dan periksa. Itu hanya buku tentang cara merawat kambing. Dan kambingnya? Tanya wazir mencurigai. Itu bukan kambing. Itu muridku yang sedang aku ajar menyamar sebagai kambing agar belajar tentang kesabaran. Wazir hampir tertawa. Murid menyamar jadi kambing? Betul. Bukankah banyak orang menyamar jadi pintar padahal bodoh? Muridku hanya melakukan kebalikannya, menyamar jadi kambing padahal dia sedang belajar berpikir. Wazir tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Abu Nawas terlalu absurd untuk dianggap serius, namun tidak ada bukti yang bisa menjeratnya. Akhirnya ia diizinkan pulang. Di jalan seseorang bertanya, bagaimana kau bisa keluar dari masalah itu tanpa melarikan diri, Abu Nawas? Abu Nawas tertawa. Jika kau ingin bebas, jangan kabur. Datanglah dengan tenang dan bawa kambing. Suatu hari, Raja Baghdad memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan tatapan penasaran, sang raja berkata, Abu Nawas,
Dari dulu aku penasaran. Kau ini selalu punya jawaban, selalu bisa lolos dari jebakan, bahkan dari tuduhan. Bagaimana bisa kau tak pernah kehabisan akal? Abu Nawas menghela napas panjang. Wahai Paduka Raja, izinkan hamba menjawab dengan satu cerita kecil. Silakan. Dulu saat hamba masih kecil, hamba hidup di desa kecil sangat miskin. Setiap pagi hamba bangun tanpa tahu akan makan apa. Tapi ibu hamba selalu bilang, jika kau lapar, berpikirlah, bukan mengeluh. Jika kau bingung, tertawalah, bukan menangis. Karena keluhan membuat kita beku, tapi pikiran dan tawa bisa membuka jalan. Raja terdiam. Sejak itu, hamba tak pernah membiarkan otak ini tidur. Karena jika akal ini mati, hidup pun akan jadi gelap. Jadi kenapa hamba tak pernah kehabisan akal? Karena hamba selalu memelihara akal itu seperti orang memelihara api di tengah dingin. Tak boleh padam, tak boleh redup. Raja berdiri dan bertepuk tangan. Kau bukan hanya cerdik, Abu Nawas. Kau adalah penjaga akal itu sendiri. Dan sejak hari itu, setiap kali orang bingung, mereka akan berkata, coba tanyakan pada Abu Nawas. Dia tak pernah kehabisan akal. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan masjid yang hilang semalam. Di sebuah desa kecil di pinggiran Baghdad, berdiri sebuah masjid tua yang sangat dicintai penduduknya. Masjid itu bukan masjid megah, namun memiliki keunikan. Siapapun yang sholat di dalamnya, katanya, akan merasa hatinya tenang seperti baru saja pulang dari haji. Suatu pagi ketika ayam baru 3 kali berkokok dan langit masih malu-malu menunjukkan cahaya, penduduk desa dikejutkan oleh kabar mengejutkan. Masjid mereka hilang, bukan rusak, bukan roboh, tapi benar-benar hilang. Tanahnya kosong, seolah masjid itu terangkat dan terbang ke langit. Aku semalam masih sholat isya di sana, ujar Ali si penjahit. Aku juga taruh sajadah di pojok kanan, sekarang hilang, kata Salim si pemilik toko kurma. Gegerlah desa itu. Para sesepuh bingung, para pemuda mulai curiga, dan para ibu-ibu tetap sibuk dengan sarapan. Mereka akhirnya sepakat, panggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang sambil menguap, karena baru saja tidur setelah semalaman menulis puisi tentang air sumur, ia berkata, masjid hilang. Wah, ini pasti masjid yang bisa berjalan. Jangan bercanda Abu Nawas, bentak kepala desa. Ini serius. Abu Nawas pun serius. Ia berjalan ke lokasi yang dulunya masjid, lalu jongkok dan mengetuk tanah seperti mencari pintu jebakan. Tenang, beri aku semalam. Besok pagi insya Allah masjid itu akan ketemu. Katanya yakin, meski dalam hatinya bergumam. Ini aneh, tapi menarik. Malam harinya, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pengemis buta dan duduk di dekat lokasi masjid. Ia yakin masjid tidak bisa hilang begitu saja. Masjid itu terlalu tua, terlalu berat, dan terlalu banyak disinggahi cicak. Mana mungkin bisa pindah? Sambil duduk diam, Abu Nawas mengamati. Tak lama kemudian, ia melihat 2 orang berpakaian hitam-hitam mondar-mandir membawa sekop dan peti kayu. Mereka tak menyadari kehadiran pengemis buta itu. Lihat, tempatnya benar-benar kosong. Warga pasti panik sekarang. Besok kita gali harta karun yang katanya dikubur di bawah masjid ini sejak zaman nenek moyang. Bisik salah satu dari mereka. Abu Nawas menahan tawa. Jadi ini semua gara-gara harta karun, pikirnya. Ternyata 2 orang itulah yang membongkar dan memindahkan masjid ke gudang belakang rumah mereka batu demi batu hanya demi mencari harta karun yang bahkan belum tentu ada. Pagi harinya Abu Nawas berdiri di tengah lapangan bekas masjid
dan berkata lantang, "Aku tahu kemana masjid itu pergi." Warga berkumpul. "Kemana?" seru mereka serempak. Masjid itu pindah ke belakang rumah orang yang terlalu tamak. Mereka menoleh ke rumah tua di ujung desa. Dan di sanalah tampak tumpukan batu bata dan tiang-tiang kayu bekas masjid. Ketahuan sudah. Dua pelaku itu ketahuan. Mereka menangis dan memohon ampun. Ternyata mereka adalah cucu dari penjaga masjid zaman dahulu, dan mereka percaya kakeknya menyimpan harta karun di bawah fondasi masjid. Saking yakinnya, mereka nekat membongkar masjid. Warga hendak menghukum mereka, tapi Abu Nawas angkat tangan. "Tunggu dulu. Masjid bukan hanya tempat berdinding dan beratap, tapi tempat sujud dan ikhlas," katanya tenang. "Kalau kita menghukum mereka, maka kita kehilangan kesempatan untuk mengajari." Akhirnya Abu Nawas mengusulkan, kedua pemuda itu harus membangun kembali masjid dengan tangannya sendiri, dibantu warga. Dan setiap hari Jumat, mereka harus menyediakan kurma gratis bagi siapa saja yang sholat di sana. Masjid pun dibangun ulang, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Tapi tidak ada harta karun. Yang ada hanyalah ketenangan hati, keikhlasan, dan satu pelajaran berharga. Jangan bongkar masjid kalau hanya demi mencari emas. Abu Nawas pun duduk di serambi masjid baru, tersenyum sambil berkata, "Alhamdulillah, masjid itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya menguji siapa yang lebih mencintainya, Allah atau harta." Dan seluruh warga tertawa dan sadar bahwa Abu Nawas memang tak pernah kehilangan akal. Cerita selanjutnya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik. Udara masih sejuk dan aroma teh hangat Abu Nawas menyatu dengan embun yang mulai menguap. Ia duduk di bangku kayu reyot di halaman rumahnya yang kecil, sambil menyeruput teh dan menggigit sepotong roti keras yang ia panggang di bara semalam. Tiba-tiba matanya terpaku pada pemandangan di sebelah rumahnya, taman milik Syekh Hamid. Rumputnya begitu hijau, bunga melati merekah wangi, dan air mancur kecil di tengah taman berkilau diterpa cahaya matahari pagi. Seekor burung merak bertengger di dekat pagar, memamerkan bulunya yang megah seperti bangsawan yang tak pernah kekurangan makan. Abu Nawas mengernyit. Ia melihat halaman rumahnya sendiri. Rumputnya lebih banyak tanahnya. Bunganya hanya satu pot mawar kering yang sudah tak ingat kapan terakhir disiram. Burung, paling-paling ayam tetangga yang nyasar. Subhanallah, kenapa rumput Syekh Hamid selalu lebih hijau ya? Gumam Abu Nawas sambil menyandarkan punggungnya. Seorang anak kecil lewat dan melihat Abu Nawas yang termenung. "Abu Nawas, kenapa melamun?" "Tidak melamun, nak. Hanya sedang mencari tahu bagaimana bisa rumput milik orang lain tampak lebih bahagia daripada hidupku," jawabnya serius. Anak itu tertawa. "Mungkin rumputnya lebih sering diajak bicara." Abu Nawas mengangguk-angguk seolah itu jawaban yang masuk akal. Tapi setelah anak itu pergi, ia menghela napas dalam. Hari itu, sepanjang pagi sampai menjelang siang, pikiran Abu Nawas tak bisa lepas dari taman sebelah. Ia mulai membayangkan dirinya duduk di sana, memetik bunga, minum kopi dari cangkir emas, dan membaca puisi di bawah pohon delima yang rindang. Oh, betapa nikmatnya hidup. Istrinya yang sedang mencuci piring memanggil, "Abu Nawas, hari ini mau pergi ke pasar?" "Pasar?" jawabnya dengan mata kosong. "Untuk apa pergi ke pasar jika hati ini tak kunjung sampai ke taman impian?" Istrinya langsung menoleh dengan alis terangkat. "Jangan bilang kau mau jadi penyair gagal lagi, Abu Nawas." "Tidak,
katanya sambil berdiri pelan. Aku hanya berpikir, bagaimana kalau kita pindah rumah ke sebelah? Istrinya langsung menutup keran air. Kau gila? Rumah itu milik Syekh Hamid, seorang hartawan yang disegani. Mana mungkin dia mau tukar rumah dengan kita? Abu Nawas tersenyum lebar. Tunggu saja, mungkin bukan hari ini, tapi aku akan buat Syekh Hamid sendiri yang menawarkan pertukaran itu. Istrinya menggeleng-geleng sambil berkata lirih, kalau bukan Abu Nawas, tak ada yang bisa berpikir seajaib itu. Dan hari itu, Abu Nawas mulai menyusun rencana agar ia bisa mencicipi hidup di halaman yang rumputnya lebih hijau. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas semakin rajin mengamati rumah dan halaman milik Syekh Hamid, seolah-olah menjadi detektif taman. Ia memperhatikan bahwa Syekh Hamid setiap pagi hanya duduk-duduk santai sambil minum kopi, sementara dua pembantunya menyiram bunga, memotong rumput, dan bahkan memijat seekor kambing peliharaan yang sepertinya hidup lebih mewah daripada dirinya sendiri. Lihat itu, kambingnya saja disisir bulunya. Aku disisir masalah terus tiap hari, gerutu Abu Nawas sambil memegangi janggutnya yang mulai memutih. Sementara itu, di rumahnya sendiri, istrinya mulai gelisah. Kau tak lagi bercanda. Kau sungguh-sungguh ingin pindah rumah? Aku serius, jawab Abu Nawas sambil menancapkan sebatang ranting ke tanah halaman rumahnya. Kita berhak mencicipi rumput yang lebih hijau. Tapi itu rumah orang, Abu Nawas. Makanya aku akan melakukannya dengan cara yang halal dan elegan. Kita akan bertukar rumah sementara. Aku ingin tahu seperti apa rasanya tinggal di surga dunia. Istrinya terdiam. Tapi kenapa sekarang baru merasa ingin pindah? Abu Nawas tersenyum simpul. Karena baru sekarang aku merasa iri dengan cara yang sopan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke rumah Syekh Hamid dengan jubah terbaiknya, meskipun warnanya sudah memudar dan sedikit robek di bawah. Ia berdiri di depan pintu besar berukir ukiran Persia, mengetuknya pelan tapi mantap. Beberapa saat kemudian, Syekh Hamid sendiri yang membuka pintu. Pria itu tinggi, berjanggut rapi, dan memakai wewangian yang baunya bisa membuat kambing pun tersenyum. Abu Nawas, angin apa yang membawa Tuan kemari? Angin keinginan Syekh Hamid. Aku datang membawa sebuah usulan yang akan menguntungkan kita berdua. Syekh Hamid tertawa kecil. Aku penasaran, masuklah. Setelah duduk dan diberi segelas susu kambing hangat, Abu Nawas membuka pembicaraan. Aku ingin mengusulkan sebuah pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran rumah. Sementara saja, katakanlah sebulan. Syekh Hamid menaikkan alisnya. Apa yang membuatmu ingin rumahku? Bukan rumahmu saja, tapi tamanmu, burung merakmu, air mancurmu, dan rumputmu yang lebih hijau dari surban seorang saudagar Yaman. Syekh Hamid tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang selalu bisa membuat sesuatu yang terdengar gila menjadi lucu. Tapi aku serius. Syekh Hamid terdiam. Ia menatap Abu Nawas lama lalu berkata, baiklah, tapi ada syarat. Apapun. Kau harus merawat seluruh taman seperti biasa. Air mancur harus tetap mengalir, bunga tetap segar, dan merakku harus tetap cantik. Dan satu lagi, apa? Jangan sampai para tetanggaku tahu kau Abu Nawas. Kenapa? Karena kalau mereka tahu, mereka akan datang ramai-ramai hanya untuk melihat apa kelakuan barumu. Abu Nawas tertawa. Baiklah, selama sebulan, aku akan menjadi Syekh Nawas. Dan begitulah pertukaran rumah yang paling aneh di Baghdad terjadi. Abu Nawas
akan mencicipi hidup di taman impian, tanpa tahu bahwa di balik rumput yang hijau ada cangkul dan pupuk yang menunggu. Hari pertama di rumah baru, Abu Nawas bangun dengan semangat luar biasa. Ia membuka jendela dan menghirup udara segar taman yang harum seperti dupa istana. Ah, begini rupanya hidup orang kaya. Baru bangun saja sudah wangi mawar dan angin sepoi-sepoi, katanya sambil mengangkat tangan seperti raja hendak disalami. Ia berjalan ke taman, mengelus rumput, menyapa burung merak, dan bahkan sempat berbisik, "Mulai hari ini kau kupanggil burungku." Namun, belum sempat ia duduk santai, seorang pria datang tergopoh-gopoh membawa cangkul dan ember besar. "Assalamualaikum, Tuan Syekh Nawas." "Waalaikumsalam, siapa engkau?" "Saya pekerja taman, tapi sesuai perjanjian dengan Syekh Hamid, sekarang Anda yang bertanggung jawab. Jadi saya hanya datang memberi daftar pekerjaan. Ini siraman jam 6, jam 10, jam 3, dan jam 5. Pupuk hari ini dan besok. Bersihkan kolam, jangan lupa beri makan ikan. Lalu pijat burung merak minimal 2 kali sehari. Ia biasa dimanja." Abu Nawas terdiam. "Pijat burung?" "Iya tuan. Kalau tidak, dia suka mogok tampil." Sebelum sempat protes, pria itu sudah berlalu sambil berkata, "Kalau butuh bantuan, tinggal panggil saya, 2 dinar per jam." Hari itu Abu Nawas memulai hidup barunya. Tapi alih-alih duduk-duduk menikmati taman, ia sibuk menyeret selang, mengaduk pupuk, mengejar ikan yang kabur dari kolam, dan tentu saja mencoba memijat burung merak yang jelas-jelas tidak nyaman disentuh olehnya. Burung itu menatapnya sinis seperti berkata, "Mana tangan Syekh Hamid yang halus?" Dan saat sore tiba, ia baru ingat dia belum makan. Ia pulang ke dapur dan mendapati dapurnya kosong. Tidak ada makanan siap saji, tidak ada roti, bahkan minyak pun tidak ada. Tiba-tiba suara pembantu tetangga terdengar dari balik pagar. "Syekh Hamid itu puasa Senin Kamis, makanya dapurnya selalu sepi di hari Senin." Abu Nawas menepuk dahinya. "Demi rumput yang hijau, aku harus ikut lapar pula." Saat malam tiba, ia duduk kelelahan di bangku taman. Tubuhnya pegal, tangan bau pupuk, dan bajunya kotor. Burung meraknya tidur nyenyak di sudut, puas dengan pijatan yang tidak profesional.